Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para hadirin dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hani Soliha, berusia 19 tahun, berasal dari Jakarta. Dan saat ini saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Saya merasa sangat terhormat dan bangga bisa berdiri di sini sebagai Duta Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pandangan saya mengenai topik yang sangat relevan dengan perkembangan bahasa di era digital ini, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Hadirin sekalian, seiring berkembangnya teknologi, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Media sosial saat ini bukan hanya alat komunikasi, melainkan telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan mengekspresikan diri. Kehadirannya telah mengubah pola komunikasi masyarakat Indonesia secara luas. Setiap hari, ribuan hingga jutaan pengguna media sosial menyampaikan beragam pesan dari yang sederhana hingga yang kompleks. Namun, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana bahasa Indonesia digunakan di media sosial. Sebagai ruang publik yang luas, media sosial menjadi cerminan dari cara kita, masyarakat Indonesia, menggunakan bahasa. Namun, dalam kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial seringkali tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Pertama, kebiasaan meniru tren global yang seringkali mengadopsi istilah-istilah asing secara langsung. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga tata bahasa yang baik dan benar. Ketiga, adanya anggapan bahwa bahasa yang formal dan baku kurang relevan atau kurang menarik untuk digunakan di media sosial. Contohnya adalah penggunaan singkatan seperti makasih, alih-alih terima kasih, atau frasa seperti insecure yang sering digunakan tanpa terjemahan. Dalam jangka panjang, masalah ini akan memunculkan beberapa fenomena negatif. Fenomena negatif yang muncul dari kondisi ini sangat beragam. Pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah dapat menyebabkan menurunnya kualitas literasi bangsa. Kita melihat adanya kecenderungan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meninggalkan bahasa Indonesia baku dalam komunikasi sehari-hari. Generasi muda lebih sering menggunakan bahasa campuran dan bahasa gaul dalam media sosial. Hal ini mungkin terlihat sepele, tetapi dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat membuat mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks formal. Dan yang kedua, akan terciptanya kesenjangan bahasa antara generasi tua dan muda karena pola komunikasi yang berbeda. Masalah penggunaan singkatan yang terlalu sering hingga menimbulkan kesulitan dalam memahami maksud suatu pesan. Banyak singkatan-singkatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Hal ini bisa memengaruhi kualitas komunikasi karena pesan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan jelas. Contoh kecil ini dapat berdampak besar jika dibiarkan, sebab bahasa yang kita gunakan merupakan cerminan dari cara berpikir kita sebagai bangsa. Bila penggunaan bahasa yang salah terus dibiarkan, dikhawatirkan hal ini bisa melemahkan nilai kebangsaan kita. Hadirin yang saya banggakan, apabila fenomena ini dibiarkan, dampak negatifnya akan terasa di masa depan. Yang pertama, dampak politik. Penggunaan bahasa yang tidak baku atau campuran bisa menurunkan kualitas komunikasi politik di media sosial. Ketidakjelasan dalam penyampaian gagasan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan ketidaksepamahaman dalam konteks kebijakan atau program pemerintah. Selain itu, lemahnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku dapat mengurangi citra positif bangsa di mata dunia. Yang kedua, dampak ekonomi.
Dalam dunia ekonomi, perusahaan atau pelaku usaha yang sering berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial perlu menjaga kredibilitas melalui penggunaan bahasa yang tepat. Apabila bahasa Indonesia tidak digunakan dengan baik dan benar, hal ini bisa mempengaruhi citra perusahaan dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, dampak pendidikan. Penggunaan bahasa yang kurang baku di media sosial dapat membuat generasi muda kurang terbiasa dengan bahasa formal, terutama dalam konteks pendidikan. Hal ini bisa berdampak pada kemampuan literasi mereka. Yang terakhir, dampak kebudayaan. Bahasa adalah bagian dari identitas bangsa. Jika penggunaan bahasa Indonesia semakin terpengaruh oleh tren asing, identitas budaya kita pun bisa terkikis. Hal ini akan berdampak pada cara generasi mendatang memahami dan menghargai budaya Indonesia. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif jika dimanfaatkan dengan bijak. Dampak positifnya, media sosial memang memungkinkan bahasa Indonesia digunakan secara luas oleh semua kalangan. Dengan akses yang semakin terbuka, bahasa Indonesia dapat menjangkau lebih banyak orang, bahkan melintasi batas negara. Media sosial memungkinkan masyarakat saling terhubung dan menyampaikan gagasan dalam bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, untuk mendorong dampak positif dan menghindarkan dampak negatif, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain, yang pertama, regulasi oleh pemerintah. Pemerintah dapat memperkuat regulasi terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, termasuk media sosial. Selain itu, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan platform media sosial untuk meningkatkan kampanye literasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kampanye bahasa Indonesia di media sosial. Pemerintah dapat menggencarkan kampanye kesadaran berbahasa dengan melibatkan tokoh-tokoh publik yang menjadi panutan masyarakat, seperti artis, tokoh olahraga, dan influencer. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih termotivasi untuk mengikuti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia. Generasi muda perlu lebih sadar akan pentingnya menjaga identitas kebahasaan kita di tengah arus globalisasi. Para pengguna media sosial dapat mulai dengan hal-hal sederhana seperti menulis caption yang sesuai dengan kaidah, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berkomitmen untuk menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Program-program tersebut antara lain yang pertama, kampanye edukasi di media sosial. Saya akan mengadakan kampanye daring melalui platform-platform digital seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter dengan tagar seperti hashtag Bangga Berbahasa Indonesia untuk menginspirasi dan mengedukasi lebih banyak pengguna media sosial menggunakan bahasa Indonesia secara benar. Kedua, kolaborasi dengan tokoh influencer publik. Bersama influencer, artis, ataupun tokoh publik yang memiliki pengaruh di media sosial, saya akan membuat konten kolaboratif yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga bahasa Indonesia di media sosial. Harapannya, pesan ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara luas. Yang ketiga, kompetensi bahasa di media sosial. Saya akan menyelenggarakan kompetensi kreatif seperti lomba menulis, puisi, cerpen, ataupun esai singkat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karya pemenang akan dipromosikan di media sosial sebagai bentuk penghargaan dan contoh bagi masyarakat. Yang terakhir adalah webinar dan workshop kebahasaan.
Saya berencana mengadakan webinar dan workshop secara berkala yang akan diisi oleh para ahli bahasa. Dengan ini, masyarakat dapat belajar tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik secara mendalam dan lebih interaktif. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa ini, termasuk dalam dunia digital. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan bijaksana, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Media sosial adalah alat ukur yang luas, biasa digunakan dengan bijak. Melalui platform ini, kita dapat membangun masa depan bahasa Indonesia yang lebih cerah dan membanggakan. Demikianlah pandangan yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Ingatlah, bahasa Indonesia adalah cerminan dari kita sebagai bangsa yang berbudaya dan berkarakter. Bahasa Indonesia, bangga berbahasa, berkarya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.